Usai viral pengakuan selebgram pasien rawat inap ruang VIP yang menjadi korban pelecehan seorang dokter, manajemen rumah sakit pun memberhentikan sementara pelaku. Selebgram yang menjadi pasien rawat inap ruang VIP di Kota Malang mengaku dilecehkan seorang dokter. Modus pelaku memeriksa rekam jantung, namun korban diminta tanpa pakaian direkam dan dilecehkan. Manajemen rumah sakit pun melakukan investigasi internal dan memanggil dokter berinisial Y. Saat ini rumah sakit sudah memberhentikan sementara dokter Y sambil menunggu proses hukum dan menunggu keterangan korban. Sayangnya manajemen memilih menunggu dipanggil pihak terkait termasuk ID. Korban katanya untuk membalas chat WA, chat WhatsApp. Tapi klien saya, korban ini sangat yakin pada saat itu pelaku ini sedang mengambil gambar di daerah dada korban. Nah, karena shock, korban langsung menutup semua bajunya, merapikan, dan dia bilang ke si dokter ini, saya mau istirahat karena saya capek. Wakil Menteri Kesehatan mengecam keras dan minta sanksi tegas sebagai pembelajaran dan efek jerah. Pak dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologi kasus ini namun masih menunggu laporan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ratusan pedagang kaki lima di Tambora, Jakarta Barat ditertibkan petugas. Keberadaan ratusan PKL di atas trotoar dan bahu jalan ini kerap menyebabkan kemacetan. Satu persatu lapak PKL di sepanjang Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur di depan Pasar Mitra Tambora, Jakarta Barat ditertibkan petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang memindahkan perlengkapan dan mengemasi barang-barang dagangan mereka agar tidak disita petugas. Penertiban ratusan lapak pedagang kaki lima ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan kemacetan karena jalan tertutup lapak para PKL. Januari lalu, para PKL telah ditertibkan, namun mereka kembali berjualan. 299 sampai 300. Itu dagangan ada di pinggir jalan. Gerobak-gerobak, lapak-lapak, lapak bensin ataupun yang lain. Para pedagang mengaku kecewa dengan penertiban yang dilakukan oleh petugas. Sementara untuk menyewa kios di Pasar Mitra harganya terlalu mahal, apalagi saat ini perekonomian sedang sulit. Ya nggak bisa lah Pak kayak gini, kita punya keluarga. Kita mau makan apa? Di sini bayar juga nggak Bu sewa atau apa? Ada sih, cuman ya itu ada. Para pedagang berharap Pemkot Jakarta Barat menyediakan lokasi untuk berdagang agar mereka bisa tetap berjualan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Harga kelapa menjulang, bagaimana nasib harga rendang? Ada di Lami Aulia, di Rumah Makan Padang, kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Di Lami, bagaimana harga menu-menu kuliner santan di sana? Apa sudah ada kenaikan harga? Ya, Dian dan juga pemirsa, harga santan kelapa belakangan ini mengalami kenaikan. Dari awalnya harga Rp18.000 per butir, kini mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per butir. Tentu Dian, ini juga akan sangat berpengaruh ya terhadap masakan yang berbahan dasar santan, terutama masakan Padang. Restoran Padang, dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas siapa ini pemilik dari restoran Padang? Davon. Mas Davon, ini kalau untuk masakan berbahan dasar santannya apa saja sih Mas, bisa ditunjukkan mungkin? Seperti ini, dia nih ayam gulai. Oh ini ayam gulai pakai santan ya, terutama paling utama pakai santan. Sama ini rendang, rendang juga pakai santan terutama ya. Oke, ini kan harganya santan ini lagi tinggi ya Mas ya? Iya betul. Tapi tetap harus pakai santan, karena kan bahan dasarnya santan. Ini gimana sih menginisiasinya atas kenaikan harga santan ini untuk masakan? Kalau untuk saat ini ya, mungkin harga masih standar lah, masih belum ada kenaikan juga. Tapi untuk kedepannya kita belum tahu pasti. Kita sesuaikan saja ya, sesuaikan karena mungkin kita penjualan
akan lebih kurang juga kalau misalnya santan kita naik ya. Terima kasih banyak ya. Nah pemirsa, memang kenaikan dari harga santan ini tentu sangat berpengaruh. Namun kalau untuk di restoran Padang saat ini saya berada, ini memang masih tetap menstabilkan harga begitu ya. Namun kedepannya dari para pedagang juga berharap agar harga dari santan kelapa ini dapat berangsur turun dan kembali normal. Dian. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Salemba, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan siswa di Batang, Jawa Tengah keracunan program makan bergizi gratis. Petugas mengamankan sisa makanan untuk diperiksa menyelidiki penyebab keracunan. Puluhan siswa mulai dari TK, SD hingga SMP di Batang, Jawa Tengah keracunan makanan dari program MBG. Siswa mengaku langsung mual, pusing hingga diare usai menyantap mie dan sayur sawi yang terasa mulai bau dan akan basi. Yang terdata sampai saat ini ada sekitar 23 yang terkena imbas itu. Ada 23. Gimana, masih pusing nggak? Udah enggak. Tinggal apa ini rasanya? Tinggal kayak Enak aja. Petugas telah mengamankan sisa makanan untuk menyelidiki penyebab dari keracunan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Banjir lumpur berarus deras menghantam Jalan Nasional Trans Sulawesi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Sejumlah kendaraan terjebak arus banjir memicu kepanikan pengendara. Sejumlah kendaraan terjebak banjir lumpur arus deras di Jalan Trans Lintas Sulawesi, Nrekang, Sulawesi Selatan. Nggak bisa lewat mobil. Derasnya arus nyaris menyeret mobil, memicu kepanikan pengendara dan penumpang. Banjir lumpur terjadi usai hujan deras 5 jam. Akses jalan nasional penghubung Nrekang dan Tanah Toraja lumpuh total. Puluhan sepeda motor mogok dan ratusan mobil, bus, dan truk terjebak macet berjam-jam. Banjir di jalur Trans Sulawesi ini dipicu tingginya debit air dari pegunungan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tak hanya di Nrekang, pemirsa, banjir dan longsor juga melanda Kecamatan Bongga Karadeng, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tebing dekat wisata Olon longsor dan menghantam truk rombongan wisatawan berpenumpang 28 orang. 7 orang luka parah dan belasan luka ringan.